Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafa Putri dengan NIM 22343074 dari Prodi Informatika. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan bab 15 tentang verifikasi program berurutan. Dalam kesempatan untuk mempresentasikan materi ini, saya tidak sendirian karena saya bersama teman saya yaitu Putri Raisa Razani dengan NIM 22343065. Rumus kebenaran. Pernyataan dalam bahasa pemrograman dapat dianggap sebagai fungsi yang mengubah keadaan komputasi. Jika variabel XY memiliki nilai di state 8,7, maka hasil eksekusi statement X sama dengan 2 kali Y tambah 1 adalah keadaan di mana XY sama dengan 15,7 dan pencacah posisi bertambah. Definisi 15.1. Misalkan S adalah sebuah program dengan n variabel x1, xn, sebuah pernyataan S terdiri dari n1 tupel nilai, di mana LC adalah nilai dari pencacah lokasi dan XI adalah nilai dari variabel XI. Variabel program ditulis dengan font mesin ketik huruf S, X, sedangkan nilai koresponden variabel yang sesuai ditulis dengan huruf miring X, karena status selalu diasosiasikan dengan posisi tertentu. Jumlah posisi tersebut implis dan status adalah N kali nilai variabel. Untuk penalaran terprogram dalam logika tingkat pertama, predikat digunakan untuk mendefinisikan kumpulan status. Definisi 15.2. Misalkan U adalah himpunan dari semua N tupel nilai atas beberapa domain, dan misalkan U aksen subset U adalah sebuah relasi atas U. Predikat N ari PU aksen predikat U aksen jika diinterpretasikan pada domain U adalah oleh relasi U aksen. Predikat P benar pada himpunan U aksen hanya jika X1, Xn adalah elemen dari himpunan U aksen tanpa apostrof. Contoh 15.3, misalkan U adalah himpunan dari 2 tupel di atas Z, dan misalkan U aksen subset U adalah 2 tupel yang dijelaskan dalam tabel seperti yang sudah tertera. 2 predikat karakteristik U aksen adalah X1 sama dengan X1, A, X2 kurang dari 3, dan X2 kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, dapat ditulis sebagai himpunan X1, X2, X1 sama dengan 3. Semantik bahasa pemrograman diberikan dengan menentukan bagaimana setiap keadaan dalam bahasa tersebut mengubah suatu keadaan menjadi keadaan lainnya. Contoh 15.4, misalkan S adalah pernyataan X2, X sama dengan 2 kali Y tambah 1 jika dimulai dari sebuah keadaan sembarang XY. Pernyataan tersebut berakhir pada keadaan X aksen, Y aksen, di mana X aksen sama dengan 2, Y aksen ditambah 1. Cara lain untuk mengekspresikan hal ini adalah dengan mengatakan bahwa S mentransformasikan himpunan pernyataan, himpunan X, Y, true, ke dalam himpunan X, Y, X sama dengan 2Y ditambah 1. Sebuah rumus kebenaran adalah sebuah triple PSQ, di mana S adalah sebuah program dan PQ adalah rumus-rumus yang masing-masing disebut sebagai prekondisi dan postkondisi. S adalah benar secara parsial sehubungan dengan P dan Q. Himpunan P, SQ. Jika S dimulai pada keadaan di mana
P bernilai benar dan jika komputasi S berakhir, maka S akan berakhir pada keadaan di mana Q bernilai benar. Contoh 15.6 sama dengan himpunan Y kurang dari sama dengan 3, X sama dengan 2 dikali Y ditambah 1, himpunan X kurang dari sama dengan 7, A kurang dari sama dengan 3. Contoh dari 15.7 untuk S, P, dan Q. Jika dalam model X, X selalu bernilai benar ketika false diuji dan true selalu bernilai benar ketika P diuji, maka notasi ini dapat dianggap benar atau terpenuhi dalam model S. 15.2 Sistem deduktif HL. Sistem deduktif HL atau logika Haar adalah sistem yang baik dan relatif lengkap untuk membuktikan kebenaran parsial dengan relatif lengkap. Nah, saya maksudkan bahwa rumus-rumus yang menekan sifat-sifat domain tidak akan dibuktikan secara formal. Sebaliknya, kita akan menganggap semua rumus yang benar dalam domain tersebut sebagai aksioma. Sebagai contoh, X lebih besar sama dengan Y, menjadi X tambah 1 lebih besar sama dengan Y ditambah 1 adalah benar dalam aritmatika dan akan digunakan sebagai sebuah aksioma. Nah, hal ini masuk akal karena kita ingin berkonsentrasi pada verifikasi bahwa sebuah program S adalah benar tanpa kerumitan dalam memverifikasi rumus-rumus aritmatika yang sudah dikenal. Contoh 15.9 dari contoh 15.6 kita tahu bahwa keadaan-keadaan yang memenuhi Y kurang dari sama dengan 1 adalah himpunan bagian dari keadaan-keadaan yang memenuhi Y kurang dari sama dengan 3. Sehingga komputasi dimulai dari keadaan di mana katakanlah Y sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 memenuhi Y kurang dari sama dengan 3. Demikian pula keadaan-keadaan yang memenuhi X sama dengan X kurang dari sama dengan 10 adalah himpunan bagian dari keadaan yang memenuhi X kurang dari sama dengan 7. Kita tahu bahwa komputasi menghasilkan sebuah nilai X sedemikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan 7 dan nilai tersebut juga kurang dari atau sama dengan 10. Karena P menjadi P dan Q menjadi Q, lanjut ke contoh 15.10. X sama dengan 5 terlalu kuat untuk menjadi sebuah invarian dari pernyataan X lebih besar dari 0. X sama dengan X min 1. Karena X sama dengan 5A, X lebih besar dari 0, jelas tidak mengimplikasikan bahwa X sama dengan 5 setelah mengeksekusi kondisi X sama dengan X min 1. Rumus yang lebih lemah, X lebih besar sama dengan 0, juga merupakan sebuah invarian. X lebih besar sama dengan 0, A, X lebih besar daripada 0 mengimplikasikan X lebih besar sama dengan 0 setelah mengeksekusi badan perulangan. Berdasarkan aturan perulangan, jika perulangan berakhir, maka X lebih besar sama dengan 0, A, negasi X lebih besar dari 0. Ini dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 0 dengan penalaran di dalam domain dan menggunakan aturan konsekuensi. Bukti dari aksioma penugasan kita memiliki himpunan 0 sama dengan 0, X sama dengan 0, himpunan X sama dengan 0. Dan dari aturan barisan dengan premis true, jadi 0 sama dengan 0. Kita memiliki himpunan true, X sama dengan himpunan X sama dengan 0. Pembuktian dari himpunan X sama dengan 0 itu Y sama dengan B. Lalu himpunan X sama dengan 0, A, Y sama dengan B adalah serupa. Tunjukkan bahwa X sama dengan B kurang Y. A adalah invarian dari pengulangan mengeksekusi badan perulangan akan menggantikan X tambah A untuk X dan Y sama dengan 1 untuk Y.
Karena penugasan tidak memiliki variabel yang sama, kita dapat melakukannya secara bersamaan. Dengan aturan konsekuensi, kita dapat memperkuat prasyarat seperti yang sudah tertera pada layar. Definisi 15.12, sebuah program S adalah benar secara total sehubungan dengan P dan Q. Jika S dimulai pada keadaan di mana P bernilai benar, maka komputasi S akan berhenti dan berakhir pada keadaan di mana Q bernilai benar. Program pada bagian 15.3 adalah benar secara parsial, tetapi tidak benar secara keseluruhan. Jika nilai awal B adalah negatif, program tidak akan berhenti. Kondisi awal harus diperkuat menjadi B lebih besar sama dengan 0 agar program menjadi benar sepenuhnya. 15.4 Sintesis program. Rumus-rumus kebenaran juga bisa digunakan dalam sintesis program. Pembangunan sebuah program secara langsung dari sebuah spesifikasi formal. Penekanannya adalah pada menemukan invarian dari perulangan karena aspek-aspek lain dari pembuktian sebuah program adalah murni mekanis. Invariant dihipotesiskan sebagai modifikasi dari post condition dan program dikonstruksi untuk menjaga kebenaran dari invarian. Kami mendemonstrasikan metode dengan mengembangkan dua program berbeda untuk mencari integer akar 2 dari integer non-negatif. X akar A diekspresikan sebagai kebenaran rumus menggunakan integer. Seperti yang di bawah ini. 15.4.2 solusi. 2. Menambah variabel X bukanlah cara yang efisien untuk menghitung akar kuadrat bilangan bulat. Dengan sedikit usaha, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik. Jadi kita perkenalkan sebuah variabel baru Y untuk mengikat X dari atas. Jika kita mempertahankan X kurang dari Y sambil menaikkan nilai X atau menurunkan nilai Y, kita seharusnya dapat mendekati nilai yang membuat kondisi akhir menjadi benar. Invarian kita akan berisi rumus seperti yang di bawah, seperti yang sudah tertera. 0 kurang dari sama dengan X pangkat 2 kurang dari sama dengan A kurang dari Y pangkat 2. Dengan melihat post condition, kita melihat bahwa Y ditaksir terlalu tinggi sebesar A plus 1, sehingga kandidat untuk invarian P adalah 0 kurang dari sama dengan X pangkat 2 kurang dari sama dengan A kurang dari Y, kurang dari sama dengan A ditambah 1. Contoh 15.13, misalkan A sama dengan 14, mula-mula X sama dengan 0, dan Y sama dengan 15. Perulangan akan berhenti ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan X ditambah 1 sama dengan 4, sehingga 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 14 kurang dari sama dengan 16. Kita perlu menaikkan X atau mengurangi Y dengan tetap mempertahankan invarian 0 kurang dari sama dengan X pangkat 2 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan Y pangkat 2. Nah, diambil titik tengah X ditambah Y per 2 sama dengan 0 ditambah 15 per 2 sama dengan 7 dan tetapkan pada X atau Y yang sesuai untuk mempersempit jangkauan. Pada kasus ini, A sama dengan 14 kurang dari 49 sama dengan 7. 7 jadi menugaskan 7 ke Y akan mempertahankan invarian. Setelah dua interaksi lagi selama Y menerima nilai 5 dan kemudian 4 pengulangan terakhir. Berikut ini adalah sebuah garis besar untuk badan lingkaran beranotasi tersebut berasal dari invarian PBS1, P yang harus dibuktikan dan juga dari rumus-rumus tambahan yang mengikuti aksioma penugasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raisa Razani dan saya akan melanjutkan materi dari Salsabila Syafa. Nah, Z adalah variabel baru dari kon X, Y, Z yang boolean dipilih sehingga 0 kecil sama dari X kuadrat kecil sama A kecil dari Y kuadrat dan kon X, Y, Z implikasi 0 kecil sama Z kuadrat kecil sama A kecil dari Y kuadrat. Selanjutnya, 0 kecil sama X kuadrat kecil sama A kecil dari Y kuadrat dan negasi kon X, Y, Z implikasi 0 kecil sama X kuadrat kecil sama A kecil dari Z kuadrat. Rumus-rumus ini akan bernilai benar jika kon X, Y, Z dipilih menjadi Z dikali Z akan menjadi kecil sama dari A. Kita harus membuat subrumus kedua dari pen kurawal Z implikasi X dan P Z implikasi Y, yang mana Z kecil dari Y kecil sama dari A ditambah 1 dan X kecil dari Z kecil sama A ditambah 1. Menggunakan rumus kedua P, mereka mengikuti parametrika berikut yang telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah program final yang kita dapatkan. Dapat dilihat jika 0 kecil sama A, X sama dengan 0, Y sama dengan A ditambah 1. Ketika Y tidak sama dengan X tambah 1, maka akan terjadi rumus 0 kecil sama X kuadrat kecil sama A kecil dari Y kuadrat dan X kecil dari Y kecil atau sama dengan A tambah 1. Z sama dengan X ditambah Y dibagi 2 ketika Z dikali Z kecil sama dengan A, X sama dengan Z. Kalau dapatkan hasil selain itu, maka Y sama dengan Z. Terdapat rumus 0 kecil sama X kuadrat kecil sama A kecil dari X tambah 1 kuadrat. Pada sebab selanjutnya, kita akan membahas tentang program semantik formal. Yaitu ekspresi mengubah rangkaian kondisi awal di mana kondisi asli berlaku menjadi rangkaian kondisi terakhir di mana kondisi akhir berlaku. Bagian ini mendefinisikan semantik program berdasarkan kondisi terlemah yang menyebabkan post condition berlaku di akhir pernyataan. Pada bagian selanjutnya, kita akan menunjukkan bagaimana semantik formal dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran dan kelengkapan relatif dari sistem HL deduktif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba prasyarat terlemah. Contoh, pertimbangkan pernyataan penugasan X sama dengan 2 kali Y ditambah 1. Kebenaran untuk pernyataan ini adalah ini kurung perawal Y kecil sama dengan 3 tutup kurang kurawal X sama dengan 2 dikali Y ditambah 1 kurung kurawal X kecil sama dengan 7 A, Y kecil sama dengan 3, tetapi Y kecil sama 3 bukanlah satu-satunya kondisi awal yang akan membuat kondisi akhir menjadi benar. Satu lagi adalah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Ini merupakan kondisinya, maka menjadi kurang perawal Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3, X sama dengan 2 dikali Y ditambah 1. Kurang perawal X kecil sama dengan 7, Y kecil sama dengan 3. Kondisi awal Y sama dengan 1, Y sama dengan 3 kurang menarik dibandingkan Y kecil sama dengan 3, karena tidak dapat mencirikan semua keadaan di mana komputasi dapat mencapai keadaan yang memenuhi kondisi akhir. Kita ingin memilih prasyarat yang paling tidak membatasi sehingga sebanyak mungkin state dapat menjadi state atau pernyataan awal dalam komputasi. Oke, selanjutnya pada definisi 1515, sebuah rumus A lebih lemah dari rumus B jika B implikasi A. Diberikan sebuah himpunan rumus-rumus A1, A2, dan seterusnya. AI adalah sebuah rumus terlemah dalam himpunan tersebut. Jika AJ implikasi AI untuk semua J, contoh pada 1516 seperti ini, Y kecil sama dari 3 lebih lemah dari
Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Karena Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3 implikasi dari Y kecil sama dari 3. Demikian pula Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3 lebih lemah daripada Y sama dengan 1. Dan berdasarkan transivitas, Y kecil sama dari 3 juga lebih lemah daripada Y sama dengan 1. Hal ini ditunjukkan oleh diagram berikut. Dapat kita lihat di diagram berikut, yang mana menunjukkan makin lemah rumus semakin banyak keadaan yang dicirikan. Aturan konsekuensi didasarkan pada prinsip bahwa Anda selalu dapat memperkuat anteseden dan melemahkan konsekuen. Sebagai contoh, jika P implikasi Q, maka P atau R implikasi Q dan P implikasi Q atau R. Terminologi ini agak sulit untuk digunakan karena kita terbiasa berpikir tentang keadaan daripada predikat. Ingatlah bahwa semakin lemah predikatnya, semakin banyak kondisi yang memenuhinya. Pada materi sebuah selanjutnya, kita akan membahas semantik dari sebuah fragmen bahasa pemrograman. Berikut definisi berikut ini memformalkan semantik dari fragmen bahasa pemrograman yang digunakan dalam bab ini. Contohnya pada 1520, WP X sama dengan T, P X fungsi X sama dengan P fungsi X, X implikasi X. Yang mana pada contohnya seperti ini untuk pernyataan majemuk, prekondisi terlemah yang diperoleh dari pernyataan kedua dari poskondisi dari pernyataan majemuk mendefinisikan poskondisi untuk pernyataan pertama. Selanjutnya, semantik dari sebuah fragmen bahasa pemrograman. Kita lihat pada definisi WP S1 S2 key sama dengan WP S1 WP S2 key. Kondisi awal WP S2 key mengkarakterisasi himpunan terbesar dari keadaan-keadaan sedemikian rupa sehingga mengeksekusi S2 akan menuju ke sebuah keadaan di mana key adalah benar. Jika mengeksekusi S1 mengarah ke salah satu dari pernyataan ini, maka S1, S2 akan mengarah ke pernyataan yang poskondisinya adalah key. Nah, selanjutnya kita akan melihat WP while B S key sama dengan negasi B atau key dan key atau B dan WP S while B S key. Kita lihat pada contoh, eksekusi pernyataan sementara dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Pernyataan tersebut dapat segera berakhir karena ekspresi boolean dievaluasi menjadi salah. Dalam hal ini, keadaan tidak berubah sehingga kondisi awal sama dengan kondisi akhir. Ekspresi tersebut dapat bernilai true dan menyebabkan S badan perulangan dieksekusi. Setelah penghentian badan perulangan, pernyataan while kembali mencoba untuk menetapkan poskondisi karena adanya rekursi dalam definisi dari prasyarat terlemah untuk sebuah pernyataan sementara. Kita tidak dapat menghitung secara konstruktif, akan tetapi usaha untuk melakukan hal tersebut adalah informatif. Nah, selanjutnya kita harus melakukan substitusi pada X dikasih X dikurang 1 pada WPW X sama dengan 0, tetapi kita baru saja menghitung nilai untuk WP, W, X sama dengan 0. Melakukan substitusi di penyederhanaan akan menghasilkan terlihat seperti di bawah ini. WP, W, X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 atau seterusnya menjadi X besar sama dengan 0. Selanjutnya, teorema tentang persyarat terlemah terdistribusi melalui konjungsi. Bukti misalkan S adalah sebuah keadaan sembarang di mana WPSP, WPSQ benar. Maka baik WPSP dan WPSQ adalah benar di S, mengeksekusi S mulai dari keadaan S akan menghasilkan sebuah keadaan di mana S aksen demikian rupa sehingga P dan Q keduanya benar di S aksen. Dengan logika proporsional, PQ adalah benar di S aksen karena S adalah sembarang. Kita telah membuktikannya pada pembuktian ini. S sama dengan WP SPA, SP, SQ, maka sama dengan pernyataan di bawahnya.
Halnya, keajaiban yang dikecualikan. Menurut definisi kebenaran parsial, setiap postkondisi termasuk false adalah benar secara hampa jika program tidak berhenti. Oleh karena itu, kondisi awal yang paling lemah harus mencakup semua kondisi di mana program tidak berhenti. Diagram berikut ini menunjukkan bagaimana WP as false adalah perpotongan konjungsi dari prasyarat terlemah. Diagram juga memberikan bukti informal dari teorema berikut, dualitas dan monolitas dari diagram tersebut. Berikut adalah bukti dari pernyataan sebelumnya. Teorema ini menunjukkan bahwa rumus lebih lemah dari memenuhi lebih banyak keadaan. Dapat dilihat pada diagram ini. Ditunjukkan teorema di mana P adalah X kecil dari Y kurang 2 dan Q adalah X kurang dari Y sehingga P implikasi Q. Kita lihat pada pernyataan. Selanjutnya adalah materi kesehatan dan kelengkapan HL. Kita mulai dengan definisi dari lemma yang akan digunakan dalam pembuktian. Bahasa pemrograman diperluas dengan dua pernyataan lewati dan batalkan yang semantiknya didefinisikan sebagai berikut. Misalkan W adalah sebuah singkatan untuk sementara BS. Definisi induktif akan digunakan untuk membuktikan bahwa eksekusi dari W setara dengan WK untuk beberapa K. Terdapat dengan definisi induktif ini kita terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka setara. Terdapat buktinya pada tabel di bawah ini. Pada persamaan ini dapat kita tunjukkan bahwa dengan induksi bahwa setiap K, WP, WKP implikasi WP, WK. Untuk K sama dengan 0, WP, W pangkat 0, P implikasi negasi B, dan implikasi B, implikasi P, serta seterusnya. Ketika K meningkat, semakin banyak status yang disertakan dalam P atau infinity K sama dengan 0, WP, W, pangkat K, P, implikasi WP, WP terdapat pada diagram ini dapat kita lihat beberapa layer yang dimiliki oleh pada persamaan berikut ini. Dapat kita lihat pada dalam yaitu A atau K sama dengan 0 dan terakhir adalah infinity K sama dengan 0 WP WK P. Selanjutnya kebaikan dari HL. Jika FL HP S key maka P S key. Bukti pembuktiannya dengan induksi pada panjang bukti HL dengan asumsi aksioma domain adalah benar dan penggunaan aturan konsekuensi dapat diperbolehkan kesehatan MP dalam logika orde pertama. Kelengkapan HL jika P SQ maka F HL P SQ. Kasus pertama pernyataan penugasan X sama dengan T. Kita lihat pada pernyataan sini dan adalah aksioma. Jadi WP X sama dengan T Q X sama dengan T Q. Dengan definisi 1520 dengan asumsi pernyataan tersebut sehingga dengan aturan konsekuensinya menjadi PX T Q. Komposisi S1 S2 dengan asumsi PWP S1 S2 Q yang mana sama dengan P implikasi WP S1 WP S2 Q dengan definisi 1522. Jadi dengan hipotesis induktif ST WP S2 Q tentu saja menjadi seperti ini. Penerapan aturan komposisi memberikan PS1 S2 Q. Selanjutnya kasus 3 pernyataan if terdapat pada latihan. Kasus 4 pernyataan while W while BS terdapat pada tabel ini while BS tersebut. Selanjutnya pada ringkasan, program komputer mirip dengan rumus logis yang secara formal ditentukan oleh sintaksis dan semantik.
Diberikan sebuah program dan dua rumus yang benar, kondisi awal dan kondisi akhir. Kami mencoba memverifikasi program dengan membuktikan jika masukan program memenuhi syarat awal, keluaran program memenuhi syarat akhir. Idealnya kita harus melakukan sintesis program. Mulailah dengan kondisi awal dan akhir dan jalankan program menggunakan rumus logika ini. Sistem deduktif oleh logika HL adalah sistem yang baik dan relatif dalam untuk memeriksa program berurutan dalam bahasa pemrograman berisi penugasan dan struktur kontrol if dan while. Kalau selanjutnya adalah bacaan yang lebih lanjut yang lebih lengkap, BRIS 1941 adalah buku teks klasik tentang verifikasi program berurutan. Buku ini menekankan pada sintesis program, mana 1974 menyatakan sebuah bab tentang verifikasi program, termasuk verifikasi program yang ditulis oleh Diagram Alder yang awalnya digunakan oleh Robert Wolf Floyd. Teori verifikasi program dapat ditemukan di APTDKK 2009 yang juga membahas verifikasi deduktif pada program konkuren. Spark adalah sistem perangkat lunak dapat dilihat pada www.libre.core, merupakan versi sumber terbukanya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saran, dan diskusi dapat dibahas pada pertemuan logika matematika. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maafkan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.